Di suatu hari yang cerah di taman yang indah, ketika hiruk pikuk duniawi mulai semeraut. Hah? Ini loh, dana desa parah banget, Mas kayak gitu sih. Ini loh, yang ini. Masa dikorupsi? OMG, nggak banget. Masih kayak gitu? Ini Parah loh, aku banget. tuh sampai kayak merinding, takut banget. Ini mintanya 5M loh, 1M aja korupsi. Ngapain aneh yang kayak gitu dikorupsi? deh. Katanya ada yang digerebek juga, ya ampun beritanya nggak ada bener. Iya, dipakai dugem juga. Ada apa? Ada apa? Ini loh, dana desa. Oh, jangan risau, jangan risau. Mari kita nonton Dana Desa. Aha. Mulai kasus korupsi dana desa kembali mencuat. Bukan kisah baru saat dana desa bolak-balik dikorupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa untuk kemudian ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang pengelolaan dana desa merupakan dana alokasi dasar ditambah dana alokasi formula yang terdiri dari 65% alokasi dasar, 30% alokasi formula, 4% alokasi kinerja, dan 1% alokasi afirmasi. Manfaatan dana desa sejak tahun 2015 hingga 2022 mampu menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, seperti dalam pembangunan jalan desa, jembatan, pasar desa, BUMDes, tamatan perahu, embung, irigasi, serta sarana olahraga, dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti dalam pembangunan penahanan tanah, air bersih, MCK, Molindas, drainase, PAUD, posyandu, serta sumur. Lalu, bagaimana sih gambaran umum penyaluran dana desa nasional? Nah, ini dia tren realisasinya. Bisa dilihat kalau trennya itu mengalami kenaikan sebesar 14,59% dari tahun 2017 sebesar 59,3 triliun hingga tahun 2022 sebesar 67,9 triliun. Ini dia penurunan persentase penduduk miskin desa. Kalau dilihat penurunan penduduk miskin desa lebih rendah pasca ada dana desa ya. Nah, kalau ini penurunan rasio ketimpangan. Kalau ini sih cenderung lebih menurun dan stabil ya pasca adanya dana desa. Dari penjelasan yang tadi jadi timbul pertanyaan deh. Bener nggak sih besar dana desa provinsi itu sesuai sama sebaran jumlah penduduk miskin desa? Terus bener juga nggak kalau besar dana desa itu selaras sama kinerja pengentasan kemiskinan desa dan penurunan ketimpangan desa? Dari peta itu kita bisa lihat, yang warna gelap itu yang nerima banyak dana desa. Berarti ada Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Terus sisanya ada provinsi-provinsi di ujung kanan kiri Indonesia, yaitu Provinsi Aceh dan juga Papua. Kalau dilihat dari peta, ada kesesuaian nih antara besaran dana desa dan jumlah penduduk miskin desa. Kelihatan juga kalau Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai provinsi penerima dana desa tertinggi dan punya jumlah penduduk miskin yang tinggi pula. Nah, kalau ini buat ngeliat efektivitas dana desa untuk penurunan penduduk miskin desa. Kelihatan nih kalau besaran dana desa dengan penurunan penduduk miskin desa tertinggi itu ada di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain kedua provinsi itu, nggak terlihat lagi nih adanya hubungan yang signifikan antara besar dana desa dan penurunan jumlah penduduk miskin desa. Terakhiran, kalau ini buat ngeliat kontribusi dana desa terhadap penurunan ketimpangan desa. Terlihat kalau wilayah dengan jumlah dana desa terbesar justru tidak mengalami penurunan ketimpangan desa yang signifikan. Penurunan ketimpangan desa terbesar justru terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, Aceh, Sumatera Barat, dan Bengkulu, di mana 3 dari 4 provinsi tersebut punya jumlah dana desa yang enggak terlalu besar. Kalau dari penjelasan tadi itu bisa disimpulin kalau peningkatan anggaran dana desa belum sepenuhnya mampu mengatasi kemiskinan maupun ketimpangan desa.
Terus, kalau dari analisis spasial tadi, juga nggak melihat adanya hubungan signifikan antara besar dana desa dan kinerja penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan desa. Kalau gitu, kenapa ya dana desa masih dianggap belum optimal mengatasi kemiskinan dan ketimpangan desa? Ini dia jawabannya. Banyak masalah yang terjadi karena dana desa, seperti inefisiensi penggunaan dana desa akibat dari rendahnya transparansi, pengawasan, dan pendampingan. Terus, juga ada rendahnya kapasitas SDM sampai penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran. Ih, ngeri ya. Biar masalah-masalah tadi nggak muncul lagi, ini dia tipsnya. Seharusnya penyelenggaraan dana desa itu didasarkan pada praktik tertib dan disiplin anggaran, dengan menjunjung prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Yuk, kita awasi penggunaan dana desa untuk desa yang lebih baik. Gimana? Udah pada ngerti belum? Puas gak? Puas sih. Bebek Kaleo, bebek Surabaya. Cakep. Udah bikin video, jadi lunas ya. Yeay.